Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Senin 27 Juli 2020, dalam pekan biasa yang ke-17. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13, ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kembali dalam Injil pada hari ini kita melihat bersama bagaimana Yesus masih memberitakan tentang kerajaan surga melalui perumpamaan-perumpamaan. Hari ini kita dapat melihat bagaimana kerajaan surga diumpamakan seperti biji sesawi dan juga ragi. Kedua-duanya sama-sama bentuknya amat kecil, bahkan ditegaskan kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Dikatakan di sana bahwa biji sesawi itu memang yang paling kecil di antara segala jenis benih. Akan tetapi apabila ia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari sayuran lain, bahkan menjadi pohon. Dan lebih indah lagi diterangkan, burung-burung di udara pun datang bersarang cabang-cabangnya. Demikian halnya dengan ragi. Ragi ketika dicampurkan dengan adonan, ragi inilah yang memungkinkan adonan itu menjadi mengembang dan renyah. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kedua perumpamaan ini mau mengatakan bahwa sekecil apapun potensi yang ada dalam diri kita, ketika kita bersedia untuk mengembangkannya, kita bersedia untuk menggunakannya, maka akan melahirkan hal yang besar. Kedua perumpamaan ini juga mau mengatakan kesetiaan dalam berjuang. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, peziarahan hidup kita setiap hari ialah peziarahan yang mengandaikan perlu adanya kesetiaan. Setia dalam hal apa? Yakni setia untuk mengalami
peristiwa jatuh bangun dalam perjuangan hidup kita hari lepas hari. Setia dalam mengimani Kristus yang kita ikuti hari lepas hari. Setia dalam setiap tanggung jawab dalam pergumulan hidup kita masing-masing. Dan tentunya setia dalam pengabdian hidup kita melalui karya dan pekerjaan kita masing-masing. Sebagaimana biji sesawi yang ukurannya sangat kecil, akan tetapi setelah ia tumbuh menjadi sayuran yang lebih besar daripada sayuran lainnya, bahkan menjadi pohon di mana burung-burung dapat bersarang di cabang-cabangnya. Sekiranya kita tidak minder dengan segala bakat potensi yang ada dalam diri kita, meskipun tampaknya kecil dibandingkan potensi yang lainnya. Akan tetapi apabila kita mau membuka diri untuk berproses, mengembangkan dan menggunakan potensi ini semaksimal mungkin, maka percayalah, buahnya akan mampu dinikmati oleh banyak orang. Sekecil apapun potensi yang kita miliki, saya yakin dan percaya itu semua mampu membawa perubahan yang besar, berdaya ubah bagi setiap orang yang kita jumpai. Semoga buah-buah permenungan pada hari ini mampu mengantarkan kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.